Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Anggraini dengan NIM 612012403109 dari Prodi S1 Manajemen tingkat 1 kelas 1B. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu bentuk pencatatan keuangan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan dalam dua kelompok terpisah, debit dan kredit. Neraca lajur memuat ringkasan dari semua transaksi keuangan yang tercatat dalam buku besar perusahaan. Ada 4 komponen yang ada dalam neraca lajur, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, dan laba rugi. Neraca saldo dibuat setelah posting ke buku besar tahap pertama. Sementara itu, neraca lajur digunakan untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan lengkap. Neraca saldo merupakan tahapan wajib dalam siklus akuntansi, mulai dari transaksi sampai laporan keuangan. Baik, di sini saya ada contoh neraca lajur dari Gay Gillen Travel. Neraca lajur pada bulan 31 Maret 2010. Di sini ada nomor rekening, nama rekening, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laba rugi. Di bagian nomor rekening terdiri dari nomor-nomor sebagai kode dari nama rekening di sini ya. Seperti 110 yang melambangkan kas. Baik, di sini nomor rekening terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan kantor tanah, hutang usaha, modal Gillen, pendapatan jasa, biaya leasing komputer, biaya sewa kantor, biaya gaji, dan biaya utilitas. Lalu ada biaya perlengkapan, hutang gaji. Lalu di bagian neraca saldo terbagi lagi menjadi dua, yaitu debit dan kredit. Kas di sini ada di kolom debit sebesar 11.900. Piutang juga ada di bagian debit sebesar 3.000. Perlengkapan kantor sebesar 500. Tanah sebesar 20.000. Untuk hutang usaha dia berada di kolom kredit ya. Hutang usaha senilai 200. Modal Gillen sebesar 30.000, mohon maaf. Pendapatan jasa 8.500. Biaya leasing komputer 600. Biaya sewa kantor 1.100, biaya gaji 1.200, biaya utilitas 400. Nah, di sini ada kolom penyesuaian. Untuk beban yang ada di bawah sini, dia masuk ke dalam beban penyesuaian, yaitu beban perlengkapan sebesar 100 dan hutang gaji sebesar 500.
maka yang ada di bawah sini kita cari lagi persamaannya di atas untuk kita letakkan di atasnya. Contohnya beban perlengkapan ini 100, kita letakkan juga di atas di bagian perlengkapan kantor karena di sini beban perlengkapan ya. Untuk hutang gaji itu diletakkan di biaya gaji di debit karena dia bagian ininya sudah di kredit. Dilanjutkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Di bagian penyesuaian ini tinggal kita jumlahkan dari neraca saldo dan penyesuaian. Jadi hasil dari neraca saldo dan penyesuaian ini adalah penjumlahan dari neraca saldo dan neraca penyesuaian. Neraca saldo yang ada di sini dari bagian kas ini 100.900 di bagian neraca saldo. Nah, di bagian penyesuaiannya kas ini tidak ada tambahan ataupun pengurangan. Jadi dia di neraca saldo setelah penyesuaian jumlahnya tetap dan berada di tempat yang sama senilai 11.900. Begitu juga dengan piutang usaha yang berjumlah 3.000 di debit, lalu pindah ke neraca saldo setelah penyesuaiannya juga tetap di debit dengan jumlah yang sama yaitu 3.000. Kemudian perlengkapan kantor di sini 500 dan di penyesuaian itu ada pengurangan. Ini dikurangi 100. Jadi dia di neraca saldo setelah penyesuaian ini jumlahnya menjadi 400. Untuk tanah juga sama seperti yang di atasnya ya, karena tidak ada penjumlahan dan pengurangan, jadi jumlahnya tetap dan di posisi yang sama. Begitu juga ke bawah seperti hutang usaha 200 di neraca saldo 200, di neraca saldo setelah penyesuaian juga 200. Begitu juga dengan modal jalan 30.000 di neraca saldo dan di neraca saldo setelah penyesuaian juga 30.000. Pendapatan jasa di neraca saldo sebesar 8.500. Di neraca saldo setelah penyesuaian juga tetap menjadi 8.500. Di sini biaya leasing komputer ada 600. Di sini juga menjadi tetap 600 ya. Begitupun dengan bawahnya nih biaya sewa kantor juga tetap dengan biaya yang sama 1.100. Nah, di biaya gaji ini ada penambahan nih karena dia ada di debit. Nah, jika kolom angkanya dia ada di debit, berarti yang dari neraca saldo ini menjadi ditambahkan dari biaya gaji 1.200 ditambah 500 menjadi 1.700. Biaya
utilitas 400, karena di sininya juga tidak ada penambahan dan pengurangan, menjadi tetap 400 ya. Di bawah sini sama juga sama yang di atas, karena di neraca saldonya tidak ada penambahan atau pengurangannya, jadi beban perlengkapannya 100, pindah ke neraca saldo setelah penyesuaian juga tetap 100. Hutang gajinya 500, pindah ke neraca saldo setelah penyesuaiannya juga 500. Nah, di bawah ini ada total dari setiap kolomnya. Jadi dari kolom debit di neraca saldo itu senilai 38.700, di kreditnya juga 38.700. Jadi bagian debit dan kredit harus balance. Begitu pula dengan yang di penyesuaian, yaitu di bagian kolom debitnya 600, di kreditnya juga 600. Di penyesuaian di neraca saldo setelah penyesuaian juga sama. Di bagian debitnya 39.200 dan di bagian kreditnya 39.200 juga. Untuk bagian laba rugi, kita jumlahkan semua dari untuk di bagian laba rugi ini hanya dimasukkan nomor rekening yang bagian pendapatan jasa, biaya leasing komputer, lalu biaya sewa kantor, biaya gaji, dan biaya utilitas. Lalu juga yang di bawah ini hanya beban perlengkapan. Maka di sini menjadi yang di bagian laba rugi ini jumlahnya sama dengan yang ada di neraca saldo, hanya dipindahkan neraca saldo setelah penyesuaian hanya dipindahkan saja untuk bagian nama rekening yang saya sebutkan tadi. Untuk bagian di bawahnya kita jumlahkan dulu. Untuk 600 ditambah 1100 ditambah 1700 ditambah 400 dan ditambah 100, hasilnya jadi 3.900. Dan di sini hanya ada 8.500, jadi dia turun ke bawah hanya 8.500. Bagian yang di bawah ini tinggal kita jumlahkan, di mana jumlah yang lebih besar kita kurangi dengan yang kecil. Di sini yang lebih besar di sebelah sini ya, 8.500. Jadi kita kurangi menjadi dikurangi dengan 3.900, yaitu hasilnya menjadi 4.600. Nah, untuk selanjutnya di sini 3.900 dijumlah dengan 4.600 yang hasilnya 8.500. Yang di sini 8.500-nya turun ke bawah. Jadi hasil akhirnya balance dengan jumlah 8.500.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa membantu kalian ke depannya dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.